Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Di video ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya mengimport dataset ke PostgreSQL. Langkah yang pertama, kita perlu download dan install dulu PostgreSQL dan pgadmin-nya. Setelah itu, baru kita create database dan table di PostgreSQL itu. Dan selanjutnya kita import dataset ke table yang kita udah buat. Nah, kalian bisa mengakses PostgreSQL di link postgresql.org. Linknya sudah saya masukkan di video description yang ada di bawah ini. Jadi ketika kalian masuk ke homepage PostgreSQL, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian klik download. Nah, nanti akan keluar satu page seperti ini, di mana kalian bisa memilih sistem operation yang ada di desktop. Jadi misalnya, kalau saya mau pakai Windows, berarti saya klik yang ini. Kalau saya menggunakan operating system Mac, saya pilih yang ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah untuk mendownloadnya sampai dengan selesai. Dan setelah itu bisa dilanjutkan dengan menginstall PostgreSQL-nya ke desktop kalian. Nah, setelah menginstall PostgreSQL-nya selesai, bisa dilanjutkan dengan menginstall pgadmin, di mana kalian bisa akses ke pgadmin.org. Linknya juga sudah saya masukkan di video description. Nah, jadi ketika kita masuk ke homepage pgadmin, akan keluar page seperti ini. Nah, terus kita bisa klik download now. Nah, ini page downloadnya udah keluar. Jadi di sini juga kita bisa sesuaikan dengan operating system yang kita pakai di desktop kita. Setelah kita klik, biasanya akan muncul download progress. Kita tunggu sampai download progressnya selesai. Setelah itu baru kita install pgadmin-nya di desktop kita. Nah, kalau misalkan kalian udah punya PostgreSQL dan pgadmin di desktop kalian, maka langkah ini nggak perlu dilakukan, jadi bisa langsung masuk ke pembuatan database dan table. Oke, nah setelah pgadmin-nya terinstall, maka kita bisa masuk ke dashboard seperti ini. Nah, lalu di bagian depan di sini ada database. Lalu kita masuk ke salah satu database yang sudah ada di defaultnya. Kita masuk ke tab schemas. Kita pilih tab schemas. Lalu di sini kita pilih table. Jadi biasanya ketika pgadmin dan PostgreSQL itu baru terinstall, ini bentuk dashboardnya seperti ini, di mana kita lihat di sini untuk skema dan tabelnya isinya masih kosong. Untuk itu kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu kita mau create database dan kita mau buat table. Jadi ada dua cara dalam meng-create table. Yang pertama, kita bisa langsung klik di table, lalu kita klik kanan. Kemudian kita pilih tab create, lalu table. Nanti akan muncul pop-up window seperti ini, di mana kita bisa memasukkan nama table dan kolom-kolom yang kita inginkan untuk berada di table tersebut. Lalu langkah yang kedua, kita bisa buat melalui query tools. Jadi kita bisa klik kanan, lalu kita pilih query tools, maka akan muncul satu jendela query tools seperti ini. Oke, ketika jendela query tools sudah terbuka seperti ini, lalu kita ketikkan sintaks untuk meng-create satu table di database PostgreSQL. Nah, di video kali ini saya akan membuat satu table website page view untuk sekalian membandingkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk PostgreSQL dalam meloading jumlah data dengan baris yang cukup banyak jika dibandingkan dengan Excel. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk file website page view ini size-nya cukup besar. Oke, ini sama seperti di video sebelumnya, akan muncul pop-up window seperti ini karena jumlah baris yang ada di dataset ini lebih besar daripada jumlah baris yang disediakan oleh Excel. Namun untuk preview kita klik OK aja. Jadi kalau di Excel itu di laptop saya, ini saya menggunakan prosesor Intel iCore 5. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 detik jika dilakukan bersamaan dengan video recording. Namun mungkin performanya akan berbeda kalau misalkan kalian menggunakan prosesor jenis lain atau menggunakan aplikasi yang berbeda di desktop kalian.
Pada umumnya, dengan jumlah data yang lebih besar, Excel memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan jumlah data yang lebih kecil. Bahkan jika dikombinasikan dengan formula, mungkin bisa membutuhkan waktu 10-15 menit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di file ini kita punya 4 kolom. Nah, 4 kolom itu kita namakan variabel ya, atau ada juga yang nyebutnya itu parameter. Ya, nggak masalah, bisa variabel atau parameter. Nah, jadi di sini ada website page view ID, created at, website session ID, dan page view URL. Nah, parameter atau variabel ini nantinya yang akan kita masukkan ke table PostgreSQL. Oke, nah sekarang kita masuk ke query tools yang ada di pgadmin. Sintaks untuk membuat satu table di pgadmin itu cukup sederhana. Jadi fungsinya itu adalah create table seperti ini. Lalu untuk nama tablenya sendiri yang akan kita masukkan itu adalah website page views. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa untuk pemilihan nama table ini usahakan tidak menggunakan spasi, karena biasanya kalau ada spasinya itu akan error. Jadi perlu diperhatikan untuk nama table, jika menggunakan spasi itu spasinya harap dihapus dan kita bisa ganti dengan dash seperti ini. Nah, selain dari fungsi create table dan nama tablenya, lalu di dalam kurung ini kita masukkan variabel dan tipe data. Jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di file data CSV yang kita mau masukkan itu ada 4 kolom kan. Nah, itu kita masukkan sebagai variabel yang ada di sebelah kiri ini. Jadi contohnya website page view ID itu adalah salah satu variabelnya. Lalu untuk tipe datanya di sini adalah integer. Nah, untuk kesesuaian tipe data itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti antara tipe data yang kita mau masukkan dengan data yang ada di file itu berbeda. Jadi sebagai contoh, ini website page view ID, kita coba lihat datanya kayak gimana. Nah, ini datanya untuk yang di kolom website page view ID ternyata bentuknya berupa angka 1, 2, 3, 4. Nah, oleh karena itu, maka tipe datanya yang kita masukkan adalah integer. Karena ini datanya bukan angka yang berkoma, tapi angka berupa bilangan bulat. Jadi tipe datanya integer. Kemudian untuk variabel created at, karena ini berupa tanggal dan waktu, maka ini tipe datanya adalah timestamp. Kemudian untuk website session ID, ini hampir sama dengan website page view ID. Bentuk angkanya berupa bilangan bulat, jadi tipe datanya integer. Lalu yang terakhir ini ada page view URL. Nah, kalau untuk di page view URL ini dia kombinasi antara huruf dan karakter ya. Sehingga untuk tipe datanya nanti kita masukkan sebagai data teks aja. Oke, sepertinya sudah cukup untuk website page view. Lalu kita coba run. Untuk merun, kalian bisa klik tanda play yang ada di atas. Di sini kalau kita hover, dia akan muncul execute script seperti ini. Atau kita bisa klik Fn F5 ya. Jadi terserah kalian. Nah, di sini sudah terlihat pesannya query return successfully in 232 millisecond. Jadi cukup cepat sekali ya. Jadi bahkan kurang dari 1 detik ini create table udah selesai. Nah, untuk bisa melihat tabelnya di mana, kita klik di default workspace, kita kembali lagi ke tab yang ada di atas. Lalu kita klik di sini tabelnya. Nah, kalau dia nggak muncul, berarti kita mesti refresh dulu. Caranya klik kanan di table, lalu kita klik refresh. Nah, setelah kita klik refresh, dia akan muncul satu table baru seperti ini yang namanya website page view. Kita klik, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau kita mau lihat kolomnya, kita juga bisa klik di sini. Kita lihat kolomnya di sini ada 4 ya, sesuai dengan nama variabel yang tadi udah kita masukkan. Oke, maka langsung kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kita mau mengimport dataset CSV kita ke table yang udah kita buat. Oke, sekarang kita mau import data website page view CSV ke table yang udah kita buat. Nah, caranya kita klik kanan di sini. Lalu kita klik tab Import Export Data.
kemudian akan muncul pop-up window seperti ini. Lalu kita pilih tab import dan kita pilih file data CSV yang ingin kita import ke table yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini, saya mau masukkan data website page view CSV, lalu saya klik open. Dan jangan lupa di sini kita pilih format datanya. Jadi sebenarnya kita bisa mengimport bukan hanya CSV ya. Kita juga bisa mengimport tipe data binary dan teks juga. Namun karena ini tipe datanya CSV, jadi kita pilih di sini yang tipe data CSV. Lalu kita klik OK. Prosesnya sudah selesai, lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Kita masuk ke Query Tools, lalu kita jalankan lagi fungsi Select Bintang from Table Website Page Views. Hola, nah ini cepat banget ya. Jadi cuma 1,8 detik sudah bisa meload sejumlah 1.188.124 baris. Tidak semenyeramkan yang kalian bayangkan kan? Nah, kalian bisa lanjutkan untuk 6 file lainnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.